Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1023. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jika dipikir-pikir, bagaimana mungkin Yang Mulia Jiyu dan ketiganya tidak marah? Mereka bertiga telah mencoba yang terbaik untuk menemukan Qingchen. Akan tetapi, tidak menemukan apapun. Tentu saja, mereka tidak bahagia di hati mereka. Dan apa yang terjadi di lautan spiritual begitu kejam sehingga di mata Yang Mulia Jiyu, Qingchen harus mengambil inisiatif untuk menemukannya dan muncul di hadapan mereka dengan patuh. Karena mereka bertiga adalah kekuatan teratas di surga. Namun, alih-alih muncul dan memperlihatkan dirinya, Qingchen ini malah bersembunyi dan malah membiarkan mereka bertiga mencarinya. Dan bahkan setelah mencarinya begitu lama, mereka bertiga tidak menemukannya. Chen Qing, orang ini adalah Yang Mulia Jiyu dari salah satu kekuatan tertinggi di surga Gunung Suci Daewo. Ketika Anda melihat Yang Mulia Jiyu, dia masih tidak memberi hormat. Yang Mulia Jiyu, adik Chen Qing ini, dia tidak peka dan saya berharap Yang Mulia dapat memaafkannya. Kata King Sui Guhua, dia buru-buru berkata untuk Qingchen. Yang lain juga hampir pingsan melihat Yang Mulia Jiyu, tetapi anak ini masih sangat bangga. Anak ini terlalu sombong, bukan? Saya telah melihat Yang Mulia Jiyu, kata Qingchen. Tetapi hati Qingchen sangat dingin karena sebelumnya Yang Mulia Jiyu memandangnya dengan mata yang tajam. Terutama ketika dia menatap istana Jishaodao dan tungku pil Wandao Qingjin miliknya. Mata Yang Mulia Jiyu itu semakin bersinar dengan cahaya redup. Chen Qing, apakah ini nama aslimu? Kata Yang Mulia Jiyu, dia merutkan kening. Hahaha, Chen Qing, ini hanyalah nama samaran untuknya. Tidakkah kamu mengenali harta Yang Mulia pada anak ini, istana Jishaodao? Itu adalah harta Yang Mulia Api Langit yang berkolusi dengan iblis waktu itu. Selama persidangan di surga, itu diberikan kepada seorang anak bernama Qingchen dari alam surga timur. Dan jika saya tidak salah menebak, orang ini bukanlah Chen Qing tetapi Qingchen dari alam surga timur. Kata Jugerulong. Qingchen. Mendengar nama ini, banyak orang menunjukkan keraguan dalam ekspresi mereka. Tetapi nampak mata Yang Mulia Ye Guang berbinar. Jika dia mengingatnya dengan benar, Qingchen ini adalah murid Tianjiwo-nya. Dalam kejadian persidangan ujian surgawi sebelumnya, masih terdapat beberapa gangguan pada Tianjiwo-nya karena dikabarkan bahwa Qingchen direkrut oleh penguasa istana rumah Guanghan. Dan garis keturunannya bekerja di Tianjiwo dapat dianggap sebagai posisi yang cukup baik. Dan dia juga akrab dengan guru suci Yao Guang. Apakah kamu Qingchen muridku? Kata Yang Mulia Ye Guang, dia maju selangkah dan mengerutkan kening. Junior Qingchen, saya telah melihat Yang Mulia Senior Ye Guang. Kata Qingchen seraya melangkah maju dan berkata dengan hormat. Bagaimanapun dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jadi tentu saja dia harus berbicara saat ini. Apa itu sebenarnya orang ini? Ujian surgawi. Itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukankah 10 tahun yang lalu orang ini hanyalah ahli suci surgawi? Namun sekarang, mengapa dia telah menjadi tahap akhir guru suci? Kecepatan kultivasi macam apa ini? Semua orang seketika terkejut. Bahkan Yang Mulia Ye Guang dan yang lainnya diam-diam terkejut. Kecepatan kultivasi Qingchen seperti ini di kekuatan tertinggi mereka. Mereka tidak pernah melihatnya sama sekali. Sementara King Sui Silan, dia juga memandang Qingchen dengan kaget. Gurunya 10 tahun yang lalu itu hanyalah ahli suci surgawi dan berasal dari alam surga timur. Namun dia juga terkejut di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama dia juga kesal. Chen Qing, gurunya itu telah membohonginya. Ternyata nama sebenarnya itu adalah Qingchen. Dan nama yang diberikan kepadanya itu hanyalah nama samaran. Dia mengalami depresi. Kalian baru saja datang ke sini pada hari-hari percobaan di surga. Orang ini mewarisi warisan dari Yang Mulia Api Langit yang berkolusi dengan klan iblis. Dan bahkan putra suci Jugesu, putra suci keluarga Jugeku itu juga dibunuh oleh orang ini. Sebelumnya, orang ini juga dikejar dan ingin dibunuh oleh Yang Mulia Iblis di lautan spiritual.
Dan setelah saya menghitungnya dengan cermat, masa depan anak ini terkait dengan takdir surga saya dan merupakan sumber malapetaka bagi surga saya. Itu sebabnya saya mengambil tindakan padanya dan ingin menangkapnya. Akan tetapi saya diblokir oleh Kingsway Guhua. Kebetulan kalian berkumpul di sini. Bagaimana kalau kita bekerja sama dan menangkap anak ini, lalu mencari tahu identitasnya yang sebenarnya? Kata Jugerulong. Dia tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang seketika terkejut dan mereka semua melihat ke arah Qinchen. Sumber bencana di surga. Apakah yang dikatakan Jugerulong itu benar? Apakah Qinchen ini sumber bencana di surga? Kamu kentut, kata Jiwuxu. Dia tiba-tiba berteriak. Apa sumber bencana surga itu? Saya pikir Andalah yang sebenarnya sumber bencana surga itu. Sementara Kingsway Guhua, dia juga menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Jugerulong, kamu seorang senior, sangat berani memfitnah seorang junior. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu keterlaluan? Saya adalah keturunan dari sekte rahasia surgawi. Berpikir bahwa sekte rahasia surgawi, saya menyerahkan hidup saya ke surga saat itu. Akankah saya menipu Anda? Kata Jugerulong. Dia mencibir dan dia lalu berkata lagi. Sebaliknya, kamu Kingsway Guhua yang berulang kali memaafkan orang ini. Apakah kamu memiliki hubungan dengan orang ini? Semuanya menurut saya, apapun asal-usul orang ini. Namun, terobosan kultivasi anak ini juga terlalu aneh. Bagaimana jika itu ditangkap dulu? Mengenai apakah anak ini jahat atau tidak, belum terlambat untuk menyelidikinya setelah menangkapnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yukiansu tiba-tiba berubah. Jugerulong ini telah membuat mereka pusing dan sulit untuk ditolak. Jika Yang Mulia Jiyuyu dan yang lainnya mengambil tindakan kepada mereka, bagaimana mereka bisa menolak? Jugerulong, pernahkah Anda mengatakan itu? Apakah Yang Mulia Pilangit benar-benar berkolusi dengan iblis waktu itu? Tetapi itu belum ada bukti, kata Yang Mulia Yaiguang. Akan tetapi Jugerulong menepisnya dan lalu berkata, saya tahu anak ini adalah murid dari Tianjuo Anda, tetapi Anda tidak bisa membela murid dari Tianjuo Anda. Saat ini ekspresi King Kyuji juga telah berubah. Jika Jugerulong dan yang lainnya benar-benar menangkap mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk menolaknya. Dewa merasa bahwa kata-kata Jugerulong ini ada benarnya, kata Yang Mulia Pancur Bintang. Dia yang belum pernah berbicara sebelumnya saat ini tiba-tiba berbicara dan boom. Di saat suaranya turun, dia tidak memberikan waktu kepada semua orang untuk bereaksi. Dia langsung melangkah maju dan langsung ingin menangkap Qinchen. Tiba-tiba, sebuah bintang besar muncul. Telapak tangannya muncul di langit dan disertai dengan bintang-bintang yang berjatuhan seperti badai yang dahsyat. Yang Mulia Pancur Bintang, hentikan, kata Kingsway Guhua. Ekspresinya seketika berubah. Dan di saat Yang Mulia Pancur Bintang itu menembak, Kingsway Guhua juga segera menembak. Boom! Kekuatan Yang Mulia menyapu darinya dan seketika dua kekuatan Yang Mulia itu bertabrakan. Dan gelombang kejut dari tabrakan dua ahli Yang Mulia itu seketika membuat banyak orang suci di sekitar terbang keluar satu demi satu. Dan ekspresi mereka berubah dengan takjub. Kingsway Guhua, apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Pancur Bintang ingin menangkap anak ini. Apakah Anda berani menghentikannya? Kata Jugerulong. Dia berteriak dingin. Dia juga segera bergerak dan langsung menyerang. Yah, tangkap anak ini terlebih dahulu, kata Yang Mulia Jiyuyu. Dia juga berkata sambil melangkah maju. Dengan napasnya yang terisi, dia juga langsung melayangkan tembakan. Ketiga tembakan ahli Yang Mulia itu diarahkan ke Qinchen dan yang lainnya. Dan aura mengerikan mereka segera naik ke langit. Qinchen dan yang lainnya hanya merasa sulit bernapas dan mata mereka dingin. Yang Mulia ini, bukankah Anda bertanya kepada mereka yang tidak bersalah? Saat ini Jiwuxu juga kesal dan bahkan ingin berdebat. Tetapi ketika dia melihat cahaya ilahi samar di mata Yang Mulia Pancur Bintang dan Yang Mulia Jiyuyu, dia kembali diam. Dia mengerti bahwa pihak lain tidak mengetahui celah dalam kata-kata Jugerulong. Tetapi di hadapan karakter seperti Qinchen, bahkan ahli Yang Mulia pun tidak bisa tetap tenang, karena dia harus menangkap terlebih dahulu dan mengetahui semua rahasianya. Dan boom, ada ledakan. Napas ketiga ahli Yang Mulia itu melonjak ke langit. Dan peraturan yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Tidak ada tindakan sama sekali. Dunia bergetar disertai dengan kehampaan yang mulai retak. Kingsway Guhua, serahkan anak ini. Kamu tidak akan bisa menghentikannya,
Kata Yang Mulia Pencuri Bintang, dia berkata dengan dingin. Dia jelas hanya setinggi orang rata-rata, tetapi semua orang memandangnya seolah-olah sedang menatap bintang yang tingginya miliaran kaki. Kata King Sui Guhua, dia menus dingin, tetapi dia menghela napas dalam dengan santai. Dia juga adalah seorang ahli yang mulia. Bagaimana mungkin dia tidak memahami tujuan Yang Mulia Pencuri Bintang dan yang lainnya? Bertarunglah jika kamu ingin bertarung. Kata King Sui Guhua, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan tegas. Jika dia ingin menyerahkan seseorang, dia pasti sudah menyerahkannya. Tetapi dia tidak ingin menyerahkan Qin Chen. Saat ini dia sudah kehabisan waktu. Dalam 1000 tahun dia pasti akan mati. Dan pada saat itu, keluarga King Sui-nya juga akan mati. Karena sejauh ini, keluarga King Sui mereka belum melahirkan seorang ahli yang mulia baru. Dan begitu dia mati, keluarga King Sui-nya juga akan mati. Dan dia tidak tahu mengapa melihat Qin Chen sekarang. Dia ingin mempertaruhkan semuanya itu kepada Qin Chen. Dia tidak tahu mengapa dia ingin melakukan ini. Tetapi ini adalah semacam intuisinya. Oleh karena itu, dia mempertaruhkan keluarga King Sui-nya. Dan saat ini dia memutuskan untuk melindungi Qin Chen. Daripada melakukan ini, lebih baik bertarung. Dan sebagai hasilnya, dia juga hanya bisa mengurusnya nanti. Kalian bicara omong kosong dengannya. Jatuhkan saja secara langsung. Jika King Sui Guhua ini bersikeras dan tetap ingin melindungi anak ini, turunkan saja dia. Kata Zhuge Rulong, dia segera berbicara. Ya, kita ambil bersama-sama. Kata Yang Mulia Jiuyu, dia juga berkata, suaranya mendominasi, penuh keagungan yang mulia, dan segera menyebabkan sebagian besar orang berlutut. Pergi. Yang Mulia Pencuri Bintang bahkan memulainya secara langsung. Dia mengeluarkan tangannya yang besar. Itu seperti bintang yang berkedip dan itu meledak. Segera paksaan yang mengerikan melanda dan seluruh dunia meraung. Hanya beberapa master di ranah Yang Mulia setengah langkah yang dapat menahan tekanannya ini. Kalian segera pergi. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa menghentikan mereka. Saya hanya bisa menahan mereka sebentar. Kata King Sui Guhua, dia diam-diam mengirimkan suaranya kepada Qin Chen. Saat ini dia tiba-tiba menembak, menekan dengan satu tangan, berubah menjadi cakram penggiling yang menutupi langit dan matahari, dan pergi untuk menekan Yang Mulia Pencuri Bintang dan yang lainnya. Sementara para master di sekitar nampak tiba-tiba melebarkan mata mereka dan melihat dengan cermat. Ini adalah ahli yang mulia yang muncul untuk merapalkan mantranya. Dan jika mereka bisa menyentuhnya sedikit, mereka mungkin bisa membuka pintu untuk menerobos ranah yang mulia. Melihat itu, Yang Mulia Pencuri Bintang secara alami tidak takut dan dia langsung menyambut serangan King Sui Guhua dengan tinjunya dan boom. Tabrakan kekuatan itu terjadi lagi. Namun, memanfaatkan kesempatan ketika King Sui Guhua mengambil gambar kepada Yang Mulia Pencuri Bintang, Zhuge Rulong dan Yang Mulia Jiuyu nampak berkedip dan menyerang Qin Chen. Pergi, teriak Qin Chen. Dia segera mendesak aturan waktu. Seketika aliran waktu antara langit dan bumi tiba-tiba berhenti. Dan saat berikutnya, Qin Chen merubah menjadi pita cahaya dan lalu membawa Yu Qianzu dan yang lainnya dengan gila menuju ke kedalaman hutan monumen pedang. Hahaha, mau pergi? Sudahkah kamu bertanya? Aturan waktu itu sungguh misterius. Kata Yang Mulia Jiuyu, dia tertawa dan menatap Qin Chen. Hanya menatapnya 2 kali membuat Qin Chen merasa kulitnya akan pecah. Kekuatan totem, kata Qin Chen. Segera dia mendesak kekuatan totem lagi. Seketika kekuatan yang kuat mendidih di tubuh Qin Chen menyebar seperti aura tingkat yang mulia. Pada saat ini, dia sepenuhnya mendesak kekuatan totem itu. Dan dia tidak menahan sedikit pun. Akan tetapi kekuatan totem Qin Chen sama sekali tidak berguna di hadapan Yang Mulia Jiuyu. Dan seketika itu telapak tangan Yang Mulia Jiuyu akan menyentuh Qin Chen. Namun di saat telapak tangan Yang Mulia Jiuyu akan menghantam Qin Chen, tiba-tiba, boom! Ada tembakan yang langsung memblokir serangan Yang Mulia Jiuyu. Dan ternyata, itu adalah Yang Mulia Ye Guang yang mengambil tindakan dan melindungi Qin Chen. Yang Mulia Ye Guang nampak mengangkat telapak tangan kanannya. Dan telapak tangan kanannya itu bersinar. Dan seketika pola formasi muncul. Gambaran langit dan bumi berevolusi di telapak tangannya. Yang Mulia Ye Guang, apa yang kamu lakukan? Kata Yang Mulia Jiuyu, dia berkata dengan dingin. Matanya sangat dingin dan sedikit tidak senang. Putra ini adalah murid dari Tianjuo saya. Tidak peduli apapun yang terjadi, dewa ini tidak dapat membiarkan melihat Anda melakukannya kepada murid Tianjuo saya. Kalian berhenti melakukannya. Jika Anda ingin tanyakan sesuatu, maka tanyakan saja. Mengapa repot-repot bertarung? Kata Yang Mulia Ye Guang, dia berkata dengan nada tenang. Ye Guang, kamu
ingin menanyakan sesuatu kepada anak ini. Biarkan dia berbicara. Hahaha, menurutmu apakah itu mungkin? Kata Yang Mulia Jiuyu, tatapannya tetap dingin dan dia kembali menghantam dengan telapak tangannya lagi. Segera telapak tangannya yang besar dengan napas yang mulia yang menakutkan kembali melayang ke arah Qin Chen. Jiuyu, apa artinya menindas seorang junior? Karena itu masalahnya, maka dewa ini tidak bisa tinggal diam. Kata Yang Mulia Ye Guang, dia menggelengkan kepalanya. Namun dia berkata sambil melayangkan serangannya dan lalu memblokir telapak tangan Yang Mulia Ye Guang. Saat ini Yang Mulia Jiuyu tidak sabar untuk menjatuhkan Qin Chen. Akan tetapi menghadapi master sekelas Yang Mulia Ye Guang, dia juga tidak berani ceroboh. Boom! Pertarungan Yang Mulia Ye Guang dan Yang Mulia Jiuyu akhirnya terjadi. Dalam pertarungan antara keduanya, mereka berdua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Mereka bertarung satu sama lain untuk sementara waktu, dan mereka berdua berimbang. Melihat itu, semua orang berseru berulang kali, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan ahli yang mulia itu sebenarnya akan berimbang dan mereka berdua saling menahan. Tidak ada dari kedua belah pihak yang memperoleh keunggulan. Segera Yang Mulia Ye Guang dan Yang Mulia Jiuyu terjatuh ke tanah. Keduanya adalah ahli yang mulia dari kekuatan tertinggi. Basis kultivasi serupa dapat dimengerti. Akan tetapi saat ini King Sui Guhua, dia adalah nenek moyang dari keluarga King Sui. Dan dia juga telah memasuki akhir periode penurunan. Tetapi dia nampak bisa menahan Yang Mulia Pancur Bintang. Namun itu juga sangat sulit bagi King Sui Guhua karena dia harus membakar hidupnya untuk menahan Yang Mulia Pancur Bintang. King Sui Guhua, apakah kamu gila? Demi seorang pemuda, apakah kamu rela mati? Kata Yang Mulia Pancur Bintang. Dia memiliki mata yang dingin. Dia tahu betul bahwa King Sui Guhua ini sudah tua dan energi juga darahnya sudah membusuk. Dan dia seharusnya tidak menjadi lawannya. Akan tetapi King Sui Guhua ini benar-benar mati-matian menahannya. Akan tetapi walaupun begitu, menurut situasinya, tidak perlu waktu lama lagi, King Sui Guhua mungkin tidak akan dapat menahan Yang Mulia Pancur Bintang lagi. Apakah menurutmu aku tidak bisa menjatuhkanmu? Kata Yang Mulia Pancur Bintang. Saat ini dia benar-benar marah. Alisnya pecah-pecah dan bintang gelap berjatuhan. Bintang itu meledak dengan paksaan inti. Tiba-tiba semua orang yang hadir mengalami tekanan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Bunuh! Yang Mulia Pancur Bintang mendesak bintang-bintang hitam itu, dan langit dan bumi berguncang. Dikatakan bahwa ini adalah inti dari bintang-bintang, yang merupakan harta karun milik Yang Mulia Pancur Bintang. Saat ini King Sui Guhua nampak menyambut serangan dari Yang Mulia Pancur Bintang dengan tinjunya dan boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi. Bintang bertabrakan dengan tinju yang dilepaskan oleh King Sui Guhua. Dan beberapa saat kemudian kedua belah pihak mengakhiri konfrontasi ini. Dan kemudian saya melihat lapisan darah mengalir keluar dari tangan King Sui Guhua. Dan aura Yang Mulia terisi. Dan aura King Sui Guhua nampak meredup. Jelas King Sui Guhua telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Sementara di sisi lain nampak Yang Mulia Ye Guang berhasil memblokir Yang Mulia Jiuyu. Dan dia jauh lebih santai. Namun, selain dua ahli Yang Mulia yang agung itu, nampak juga Rulong ditinggalkan sendirian. Dan situasinya segera kembali ke awal. Dan dia melesat ke arah Qin Chen untuk menangkapnya. Saat ini Qin Chen telah kehilangan dukungan King Sui Guhua dan juga Rulong ingin melihat bagaimana Qin Chen bisa melawannya. Kali ini juga Rulong bahkan tidak menahan apapun dan dia saat ini langsung membakar Yuan sucinya dan dia ingin menangkap Qin Chen tanpa memberi Qin Chen kesempatan untuk melarikan diri. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.